Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini kita coba membandingkan antara tools bibliografi antara Mendeley yang sangat populer di kita tentunya selama ini adalah Mendeley dan Zotero. Nah, apa yang membedakan antara dua aplikasi ini yang sangat bermanfaat, keduanya sangat bermanfaat buat mahasiswa, buat akademisi untuk membantu dalam pengutipan dan pembuatan daftar pustaka ya, dan juga tentunya juga eh, sebagai pengaturan atau misalnya sebagai bibliografi manager yang eh, yang bisa dipergunakan oleh para akademisi dan mahasiswa untuk artikel-artikel yang mereka koleksi atau yang sudah di-download. Oke, keduanya fungsinya sama. Jadi kalau kita lihat Mendeley itu juga bisa dipakai di dua versi, baik itu PC maupun di versi Mac. Nah, kebetulan yang saya sering adalah dalam versi Mac ya. Kita coba lihat, pertama tentunya Mendeley. Mendeley saya tidak akan banyak berbicara tentang Mendeley, karena di video-video sebelumnya saya sudah sampaikan banyak tentang Mendeley, ya penggunaan Mendeley, pengutipan dengan Mendeley. Nah, di laptop saya kebetulan ada tiga aplikasi. Yang pertama Mendeley Desktop. Oke, mungkin kita dekatkan ya Mendeley Desktop. Kemudian ada Mendeley versi baru, itu yang dikelola sekarang oleh Elsevier. Nah, kalau kita coba misalnya ya sign out misalnya, nah itu akan kelihatan nanti adalah Elsevier di sini dikelola Elsevier. Nah, kita harus sign in. Jadi untuk Mendeley yang baru itu cenderung online ya. Jadi kita bisa lihat untuk kalau sekian lama kita tidak menggunakan Mendeley-nya, cenderung dia otomatis logout tersendiri. Jadi kita ketika kita masuk lagi kita harus sign in lagi. Oke. Oke, kemudian yang ketiga saya punya Zotero. Nah, Zotero ini adalah tampilan dari Zotero. Nah, ketiga aplikasi ini bisa di-install dari website masing-masing Mendeley. Itu nanti bisa kita langsung di website mendeley.com. Zotero juga ada di zotero.com. Sedangkan Mendeley versi desktop ini kita harus cari. Ini agak sedikit tricky untuk kita bisa menggunakan Mendeley. Tentunya bagi yang terbiasa menggunakan Mendeley versi desktop itu kita harus ya terakhir itu versinya yang ada itu adalah di sini kita lihat versi 1.19.8. Jadi silakan nanti di searching ya Mendeley desktop version 1.19.8. Oke, itu terakhir di 2020 ya. Ini copyright-nya kita bisa lihat 2028 sampai 2020. Nah, kemudian untuk yang versi baru ketika kita buka di websitenya Mendeley itu akan muncul yang model baru yang tampilannya itu adalah seperti ini ya. Ini adalah tampilannya. Nah, di antara dua Mendeley ini ya tergantung prefer mana. Nah, kalau bagi saya pribadi yang sudah memakai Mendeley dari ketika kuliah S3 dulu, nah yang versi desktop ya cenderung lebih friendly user buat saya sendiri itu adalah yang versi desktop ya. Tapi mungkin setiap orang berbeda-beda. Mungkin yang sudah langsung kenal dengan Mendeley versi baru, mungkin beberapa dari kita lebih nyaman dan lebih enak menggunakan yang versi baru. Nah, yang versi lama kita sudah tahu seperti ini ya, bagaimana cara memindahkan dokumen di sini ya sama. Kita sudah diceritakan di video sebelumnya. Kita bisa tinggal tarik atau kita bisa upload atau kita bisa masukkan secara manual ya. Jadi ada beberapa metode yang bisa kita gunakan di sini. Jadi ada tambah file di sini, ada folder atau ada entry manual. Nah, kalau saya lebih cenderung drag ya. Jadi ditarik dari misalnya kalau seperti ini ya, kita tarik dari sini, kita blok semua misalnya ya.
kita tarik. Nah, kebetulan di sini sudah ada, jadi kalau saya tarik ya tutup file nanti akan double. Oke. Kemudian untuk yang versi ini, dia juga sama untuk nariknya juga apa, untuk masukkan file juga sama, atau artikelnya juga sama, itu tarik ya. Atau melalui tadi juga ada beberapa pilihan ya, ada eh, import dari komputer, misalnya import dari melalui folder di komputer juga ada. Kemudian secara manual itu juga disediakan. Oke, kemudian kalau kita lihat untuk Mendeley, tampilan untuk membaca jurnalnya ya, ya saya sukanya tampilan nih seperti ini yang ditampilkan oleh Mendeley. Nah, ketika kita mau highlight misalnya ya, kita bisa highlight ya. Kemudian untuk note, nah, saya bisa bikin note di sini ya. Mungkin ini adalah catatan satu misalnya ya, mungkin kita bisa buat catatan tertentu untuk beberapa kalimat atau satu kata aja misalnya. Nah, kita nanti untuk melihat catatan ini ya, kalau kita punya banyak catatan nanti kita akan lihat di sini. Misalnya kita punya catatan yang kedua di sini misalnya. Dua, nah kita lihat di notes. Nah, tampilannya itu adalah seperti ini. Oke, namun kita harus mencari karena di sini juga tampilkan dia berada di halaman berapa. Di kita klik pun ya. Jadi, nah kita harus klik ya. Kalau kita klik di sini baru kita muncul. Seperti ini kita mau kedua, kita klik ya muncullah catatan kita di mana. Oke, itu mungkin tapi kalau untuk halaman tidak ditampilkan ya. Misalnya di halaman berapa. Nanti kita lihat apakah di Zotero akan seperti itu juga. Nah, kalau yang di apa di Mendeley ya tentunya kita bisa delete Mendeley yang baru ya, seperti video saya sebelumnya sudah sampaikan seperti apa kita bikin catatan ya. Misalnya kalau kita baca artikel ini, nah kita harus klik read di sini ya. Nah, dia harus dalam posisi online ya. Jadi itu mungkin bedanya nanti dengan yang versi desktop, kita tidak perlu dalam posisi online. Oke, jadi juga ada banyak pilihan di sini, ada catatan juga, notes ya. Oke, ini ada sticky note yang bisa kita buat ya, catatan uh, satu misalnya ya, itu yang kita bisa cek ya. Nah, di kita lihat di sini ya, nah, muncul catatan kita. Nah, kalau kita menuju catatan, tinggal klik yang catatan kita tadi. Jadi kalau kita bikin catatan baru eh, di sini ya, version 2 ya, nanti satu kita kembali sini, catatan 2 kita tinggal klik. Nah, itu yang untuk yang versi baru. Ya, itu sudah dijelaskan di ya sudah. Nah, sekarang kita fokus kepada Zotero. Nah, Zotero ini eh, ya dikatakan baru tidak juga karena sudah ada beberapa tahun yang lalu ya. Namun untuk popularitasnya memang dibandingkan Mendeley itu memang lebih populer Mendeley. Oke, namun beberapa akademisi lebih menyenangi Zotero dibandingkan dengan Mendeley. Nah, kita coba lihat Mendeley ini, Zotero ini hampir mirip, sedikit mirip dengan Mendeley versi desktop ya. Kita lihat tampilannya hampir sedikit mirip di library-nya ya. Kita lihat di sini all document misalnya library di sini. Nah, kalau kita lihat bandingkan dengan Zotero ya hampir mirip. Begitu juga dia nggak harus dalam posisi online. Nah, sama juga dengan Mendeley desktop tadi, mau dalam kita memiliki jaring internet atau tidak itu nggak ada masalah. Jadi kita tinggal klik di sini ya, keluar ini catatan-catatan kita apa artikel kita. Nah, untuk melakukan highlight kita sama seperti Mendeley, kita blok misalnya ya, kita bisa highlight yang warna ini. Nah, ini bagusnya Mendeley itu highlight kita itu juga nanti akan ditunjukkan di mana kita highlight ya. Highlight warna merah, kita mencoba highlight warna biru misalnya ya. Kita bikin catatan uh, di sini ya. Oke. Jadi
kita bisa bikin catatan misalnya, oke, kalau kita bikin catatan di sini ya. Nah, kita bikin catatan di sini misalnya catatan 1 ya, kemudian di sini nah, di bagian atas sudah tambahan catatan ya. Kemudian kita catatan 2 ya misalnya tentang apa ya kita berikanlah informasi nanti yang tentang catatan ini. Misalnya ini adalah bagian yang perlu saya catat untuk referensi saya akan masuk ke referensi saya misalnya itu mungkin catatan itu bisa kita manfaatkan. Nah, di bagian kiri itu bisa kita lihat ya, itu muncul ya, highlight dan catatan kita. Jadi di sini ada 3 pilihan menu. Yang pertama itu adalah kalau kita lihat yang kita klik yang di sini itu adalah itu uh, tampilan dari thumbnails-nya. Kemudian di sini adalah bagian dari catatan, annotation-nya, anotasinya. Kemudian di sini adalah ya lebih kepada seperti daftar isi ya, dokumen outline. Jadi kalau kita lihat ya, kita highlight di mana saja tadi ini kelihatan di sini highlight warna uh, orange misalnya ya, tadi muncul warna yang biru. Nah, di sini catatan yang pertama, kita lihat sini catatan. Nah, di sini bagusnya keunggulan dari Zotero menurut saya itu adalah mereka menonjolkan page number juga. Jadi ini di halaman 474. Oke, kita lihat di 474. Oke, ini adalah halaman 474. Nah, kemudian catatan kedua itu di halaman 477. Nah, walaupun sebenarnya tadi di Mendeley kita bisa klik, tapi kalau Mendeley tadi kita bisa untuk highlight, kita tidak terlihat di catatannya ya. Oke, itu untuk membaca ya. Jadi tentunya untuk kesamaan yang lain kita juga sama dengan Mendeley. Kita bisa bikin folder dan subfolder seperti ini. Saya buat folder jurnal JFI, misalnya jurnal Financial Economic. Misalnya saya tambahkan di sini adalah nah, new collection. Itu adalah jurnal baru misalnya. Oke, saya tambahkan misalnya saya ambil misalnya saya koleksi dari jurnal JBF atau misalnya jurnal saham tentang saham misalnya saya buat. Oke, kemudian di dalam saham misalnya saya tambah lagi new sub collection-nya. Nah, kemudian misalnya uh, uh, jurnal perilaku investasi misalnya. Nah, untuk menambahkan filenya kita tinggal ya kalau saya lebih cenderung suka drag ya. Jadi ini tinggal ditarik. Ya. Nah, kita tinggal tunggu ya. Nah, ini muncul file yang kita uh, masukkan tadi. Oke. Nah, dia akan memproses sendiri dari judul, autor, di sini namanya kreator bagi uh, Zotero, Zotero, oke. Oke, ini sudah selesai ya. Kita tinggal baca dan otomatis Zotero akan menyesuaikan. Nah, kalau untuk jurnal-jurnal yang jurnal-jurnal dari penerbit yang besar seperti Sendirect. Jadi ya dia otomatis lebih mudah menyesuaikan. Kadang-kadang mungkin sama dengan Mendeley untuk jurnal bahasa Indonesia kita perlu edit ya. Kadang-kadang ya. Tapi mungkin kita cek dulu benar atau tidak. Gitu. Jadi nanti bisa kita lihat ya. Jadi ya kita lihat informasinya atau benar atau tidaknya kita bisa lihat dari ketika kita klik ini ya. Kita bisa lihat apakah informasi jurnal ini sudah benar ya. Kita lihat bandingkan nanti dengan sini aktif trading performance. Nah ini sudah benar. Pengarangnya juga sudah, Escobar Alvaro Pedraza, jadi rata-rata cenderung sudah benar. Jadi abstraknya nggak perlu ya. Kalau mau kita tambahkan juga boleh, kita copy dari sini misalnya, ya boleh aja. Kemudian kita tambahkan dengan abstraknya. Oke. Oke. Kemudian finance, volumenya dia udah detek secara langsung. Kemudian ini DOI-nya juga sudah ada. Nah, kemudian ya kalau udah benar ya kita tinggal nggak perlu ada penyimpanan di sini ya. Jadi kita tinggal mau kalau kita biarkan saja juga boleh. Kalau kita nggak mau lebih besar untuk tempat bacaan juga bisa. Oke, itu untuk Zotero. Jadi kalau kita perhatikan ini cenderung hampir mirip seperti di Mendeley. Oke,
Mendeley versi desktop. Nah, untuk pengutipan, nah ini kita bisa lihat itu hampir sama dengan dengan Mendeley. Namun kalau kita lihat, kalau Mendeley versi nah kita akan perlu terlebih dahulu melakukan install ini kita. Jadi di bagian tools ini kan ada install MS Word plugin. Nah, itu kita bisa lakukan. Nah, ketika kita install di sini, nah di saya tidak bisa karena apa? Karena untuk versi OS MacBook yang baru itu tidak bisa lagi untuk yang Mendeley desktop. Hanya yang bisa tuh sekarang adalah Mendeley versi ini uh, versi baru ya. Oke. Jadi install Mendeley Web. Nah, ketika kita klik ini, misalnya untuk yang baru ya, kita nanti otomatis di bagian refresh itu akan muncul ini seperti yang di ujung kanan ini, Mendeley Site ya, seperti yang kita tunjukkan di video sebelumnya. Nah, kita fokus ke Zotero. Zotero ketika kita install di laptop kita akan muncul di pilihan menu atasnya itu. Kita bisa lihat ini ada Zotero. Nah, kita bisa lihat di sini ya, misalnya saya nulis secara acak aja ya, misalnya walaupun artikelnya bukan tidak berhubungan, tapi kita anggap aja misalnya berhubungan. Misalnya saya berikan itu adalah eh, perilaku pemilihan saham tergantung kepada literasi misalnya. Nah, ini menurut siapa misalnya? Nah, itu misalnya kita kita ambil di sini ada beberapa pilihan menu di sini. Nah, ya kita untuk pengutipan kita tambah di sini adalah add edit citations. Oke, kita klik. Nah, muncul menu seperti ini. Apa yang kita perlu pilih? Kita pilih nanti adalah classic views. Nah, sebaiknya kita pilih classic views kalau kita tidak hafal ya. Kalau sebenarnya kita bisa ketik aja judul artikel ini kalau sudah ada di Zotero atau nama pengarangnya. Tapi kalau saya pribadi lebih cenderung memilih classic views. Di classic views kita bisa lihat nanti. Nah, kita kan sudah mengumpulkan nih bagi bagian di bagian ini misalnya. Nah, kita bagian subfoldernya atau subcollection namanya di sini. Nah, kita tinggal klik misalnya yang pertama ya. Kita juga bisa nambahkan nomor halaman misalnya kita contohkan di halaman 212 ya. Namun mungkin di apa style yang baru kita tidak perlu ya. Tidak menjadi wajib kita menampilkan halaman. Ya. Tapi kalau misalnya harus menampilkan halaman ya kita tinggal klik ini. Oke. Add muncul Escobar and Pedrosa 2023. Oke. Nah, kita bisa lihat ini kita preference kita yang menggunakan apa. Jadi kita bisa ganti dengan American Chemical Society, American Medical Association. Nah, kalau di beberapa kampus seperti di kampus Universitas Andalas di Fakultas Ekonomi Bisnisnya kita menggunakan American Psychological Association apa 7 editions. Oke. Jadi kita ini sudah oke. Nah, kemudian kalau kita tidak menggunakan ini, misalnya saham dipengaruhi oleh oke, misalnya return saham dipengaruhi oleh oke, oke, misalnya ya mungkin dipengaruhi oleh misalnya ini menurut siapa misalnya. Oke, nah kita klik misalnya. Nah, kalau kita yang tanpa ini kasih views, nah, misalnya adalah nah, kita ambil ini misalnya ini acak saja tidak nah, tanpa nomor halaman ya kita bisa klik di sini. Oke, langsung aja muncul ada home mungkin. Nah, untuk kita bikin daftar pustaka, misalnya di terakhir kita bisa lihat daftar pustaka. Oke. Nah, ini sama dengan di tampilan yang ada di uh, Mendeley versi desktop. Nah, kebetulan di laptop saya tidak ada karena tidak ada lagi Mendeley versi desktop untuk yang install di webnya apa di Word itu tidak kompatibel lagi. Oke, tapi itu sudah yang Mendeley yang baru. Oke, jadi kita lihat di sini kita tambahkan ya. Jadi add di sini kita. Nah, untuk merubahnya nanti kita ya tinggal merubah di sini mau ke Chicago misalnya ya. Kita ganti aja. Oke. Ini sudah Chicago nih. Nah, kalau kita
mau ganti ke apa lagi ini IEE ya, IEE biasanya sistem penomoran ya. Oke, ini sudah keluar. Nah, kita kembalikan ke apa? Oke, ini masih dengan apa sedikit belum rapi, nanti kita rapikan terakhir nanti misalnya. Nah, namun kelemahannya itu tetap seperti menurut saya udah coba cari ya, tapi sepertinya kelemahan yang bersama dengan versi desktop. Ketika kita taruh citasi di depan, itu kita masih eh, format yang seperti ini. Harusnya kan nanti kalau kita taruh misalnya home dan Kim menjelaskan ini kan yang dalam kurung kan harus 2023 saja, tahunnya saja. Nah, misalnya kita buat di sini, tambahkan, oke. Nah, seperti ini. Nah, kita harus eh, lakukan secara manual, gitu. Manual kembali, menjelaskan, oke. Nah, kan kalau kita taruh kan model seperti itu. Jadi kita harus melakukan secara manual. Nah, kita lihat dia tetap muncul teman di sini. Jadi walaupun kita rubah nanti ketika kita merefresh mau nutup misal dia akan muncul. Apakah nanti perubahan kita akan tetap dilakukan? Oke, kemudian itu em, akan berpengaruh juga. Ya, maksud saya itu adalah eh, metode perbaikan tadi harus kita lakukan secara manual seperti mendelik. Oke, kemudian ketika kita mau mengutip dari beberapa sumber, misalnya, ya, saya contohkan, add, nah, Classifius, nah, saya ambil artikel yang lebih banyak ya, misalnya di My Library, misalnya saya ambil, nah kita klik multiple source. Nah, kalau di Mendeley kan kita tinggal fold aja ya, mana yang mau kita ambil. Misalnya di sini kita udah tahu ini pertama yang akan kita ambil, nah itu ada tanda di sini ya. Kemudian kalau kita mau, oh ini nggak perlu ya kita kembalikan. Kemudian misalnya ini kita ambil misalnya, ini kita ambil misalnya. Oke, kemudian kita tambahkan. Oke, nah kita lihat di sini. Jadi misalnya kita buat saham eh, adalah misalnya bla 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 misalnya. Nah itu adalah menurut beberapa penelitian seperti ini dia. Nah, dia juga akan muncul di sini di data usaha otomatis. Nah kalau kita mau rapikan ya tinggal kita rapikan saja. Jadi kita olah saja, kita ganti misalnya kita mau pakai Times New Roman 12 ya. Oke, kita ini nah mungkin kita jadikan satu spasi ya kelihatan rapi ya. Kita bisa lihat ini adalah rapi. Nah, jadi setiap kita tambahkan dia nanti otomatis akan nambah seperti yang ada di Mendeley. Oke, eh, keunggulan Zotero menurut saya itu adalah eh, pertama friendly user sama dengan Mendeley Desktop. Yang kedua, untuk tampilan juga tidak kalah dibandingkan dengan eh, Mendeley ya. Untuk kita bisa lihat tadi ya, untuk bikin notes, bikin catatan, kita bisa lihat ya artikel tadi di sini ya. Kita bisa lihat artikelnya sangat memudahkan kita untuk membacanya. Kemudian juga kita bisa bikin folder dan subfolder. Ya, di sini namanya itu adalah collection ya. Sama dengan penamaan yang diberikan oleh Mendeley yang baru itu adalah collection dan subcollection. Oke, kemudian kita juga bisa bikin grup ya untuk link antar beberapa user. Nah, kemudian eh, ya kita juga bisa searching ya, misalnya hampir sama dengan Mendeley. Kalau kita searching di sini, eh, kita nah searching di sini tidak hanya apa kita, berarti ada kreator, ada title misalnya, ya ada banyak pilihan lain ya untuk kita bisa searching di sini. Oke. Jadi kalau title misalnya kita lihat stock, ya, kita search, nah muncullah beberapa.
yang memiliki title tentang stok. Nah, kita tinggal mengganti, ya ini macam-macam ya. Ini dimulai dengan ini, ya, hanya konten misalnya. Kalau kita ganti nanti dengan collection, ya, any field, misalnya. Nah, kalau any field, ya, kita bisa lihat mungkin juga termasuk juga catatan atau isi yang abstrak yang memiliki kata stok. Oke, jadi eh, mungkin yang sedikit kekurangan, tapi mungkin bisa jadi kekurangan, bisa jadi kelebihan buat beberapa orang ya. Zotero itu nanti dia muncul tampilannya seperti ini. Dia tidak berada di reference, tapi dia muncul di dalam menu tab baru di sini ya. Ya, jadi posisinya sama dengan menu lain, home, insert, draw, design, layout. Nah, kalau yang Mendeley, baik itu yang versi desktop, uh, ketika laptop kita PC dan lainnya, di PC, bukan non MacBook itu nanti akan muncul di sini. Muncul di bagian sini dan muncul di bagian ini. Nah, sebenarnya kita secara di Word itu sendiri kita juga bisa melakukan ya, citasi dengan menggunakan fasilitas yang disediakan oleh disediakan oleh Word juga gitu. Nah, salah satu keunggulan lain menurut saya di Zotero, kita bisa mengatur ini menjadi tidak, misalnya kita udah selesai ini dan kita mau mengedit ada beberapa kesalahan misalnya, kita bisa menjadikan ini sebagai non online ya, atau tidak apa ketika kita request dia tidak akan apa, tidak terlink lagi dengan yang ada file dari Zotero. Misalnya kalau kita fokus sini misalnya kita buat unlink citation misalnya. Oke. Nah, sebelum ini, karena kita tadi ada melakukan perubahan di awal, nah kita dia pastikan dulu, di sini katakan ya, removing flower quotes will prevent Zotero from updating Sena. Oke. Jadi kalau yang tadi tidak muncul ya, perubahan tadi, ya ini adalah menyatakan bahwa kalau kita yakin melakukan unlink ini, kalau untuk berikutnya kita tidak akan uh, update untuk uh, dengan Zotero. Tapi kalau kita merasa sudah yakin, kita perlu nanti memindahkan ke halaman lain yang tanpa ada fasilitas Zotero-nya, ya ya kita tinggal klik OK gitu. Nah, sekarang kita lihat kalau klik tandanya klik itu tidak lagi muncul uh, yang uh, yang gelap tadi ya, highlight hitam yang gelap tadi, tidak muncul lagi. Ini sudah seperti tulisan biasa. Ini pun juga sudah menjadi tulisan biasa. Mau kita edit secara manual, itu sudah tidak ada masalah. Oke, baik. Itu sedikit tentang Zotero. Saya rasa ini salah satu alternatif yang bisa kita gunakan selain Mendeley. Jadi kalau saya memiliki ketiganya, ya, jadi sekarang sudah mulai, bagi saya pribadi, sudah mulai merasa aman dan merasa enak dan nyaman juga menggunakan Zotero dalam penulisan proposal, penulisan artikel. Oke, eh, jadi bagi saya pribadi, ya sekarang sudah mulai nyaman ya, dan terasa enak juga menggunakan Zotero ya. Walaupun Mendeley tetap saya pakai, nah em, namun Zotero sepertinya tidak kalah dibandingkan dengan Mendeley, baik yang versi baru ataupun yang versi desktop. Jadi silakan menggunakan, jadi kita tidak perlu berdebat, wah Mendeley yang lebih baik, Zotero lebih baik, yang penting kita merasa nyaman menggunakan yang mana. Karena tujuannya tetap sama, akan menghasilkan, membantu kita dalam membuat citasi, kutipan, dan juga membaca ya, membuat annotated dari artikel yang sudah kita download. Jadi ini fasilitas yang sangat disediakan ya. Ini adalah juga merupakan open access ya, dan bisa juga syncing ke uh, device yang lain. Ya. Baik, itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.